kelas 5 bertemu lagi dengan Bu Saras. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, pembelajaran 2. Materi yang pertama yaitu kata tanya dan fungsinya. Setiap bacaan memuat informasi yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi dalam bacaan dapat kamu pahami dengan menjawab pertanyaan adik Simba. Nah, apa itu adik Simba? A di sini berarti apa? D berarti di mana? K kapan? C siapa? M mengapa? Dan B bagaimana? Nah, ini merupakan kata kunci untuk menghafalkan kata tanya, yaitu adik Simba. Tiap kata tanya memiliki fungsi berbeda. Ayo kita cari tahu fungsi kata tanya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kata benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya ini berupa benda biasanya, atau pengertian. Yang kedua, kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya ini berupa nama tempat. Misalkan di mana rumahmu, di mana kamu tinggal, di mana sekolahmu, dan sebagainya. Kemudian ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya ini berupa keterangan waktu. Misalkan kamu bangun jam berapa, kamu pergi ke sekolah jam berapa, dan lain sebagainya. Dan kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Nah, jawaban untuk pertanyaan dengan kata tanya ini berupa orang atau subjek, yaitu orang yang ditanyakan. Kemudian kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab terjadinya suatu masalah atau peristiwa. Nah, jawaban kata ini biasanya ditandai dengan berupa alasan ditandai dengan kata karena atau sebab. Nah, yang selanjutnya adalah kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan terhadap suatu masalah atau proses. Jawaban untuk kata tanya ini berupa penjelasan atau uraian permasalahan yang ditanyakan. Misalnya, contohnya bagaimana proses pembuatan kue, bagaimana cara membuat layang-layang, dan lain sebagainya. Nah, materi selanjutnya kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan, sekarang pada manusia, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana sih kita sebenarnya bisa bernapas? Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini kartun yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ini ada gambar SpongeBob. SpongeBob ini diilustrasikan sedang menghirup udara begitu banyak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen ini merupakan udara bersih, sedangkan karbon dioksida ini merupakan udara kotor. Saat bernapas terjadi proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses memasukkan udara ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi adalah proses pengeluaran udara pernapasan dari dalam tubuh. Secara umum, sistem pernapasan manusia tersusun atas organ-organ pernapasan yang terdiri dari hidung, faring, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, yuk kita mengenal organ-organ pernapasan pada manusia. Pertama, hidung. Nah, ini merupakan gambar hidung kalian ya. Hidung merupakan organ pernapasan yang terletak paling luar. Pada hidung terdapat rongga hidung yang berfungsi sebagai jalan keluar masuk udara pernapasan. Nah, di dalam rongga hidung terdapat rambut dan selaput lendir. Rambut halus berfungsi untuk menyaring kotoran. Selaput lendir berfungsi untuk menangkap kotoran yang masuk serta berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara yang masuk ke paru-paru. Yang kedua ada faring. Nah, ini gambar faringnya ya.
Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan sebagai saluran pernapasan dan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus saluran pencernaan. Saluran pernapasan terletak di bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang. Nah, yang ketiga, tenggorokan. Pangkal tenggorokan disebut dengan laring. Laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan atau bisa teman-teman sebut trakea. Laring berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Ada batang tenggorokan atau trakea. Pada batang tenggorokan atau trakea terdapat selaput lendir dan rambut halus. Trakea berfungsi sebagai akses saluran pernapasan yang menyuplai udara dan mencegah masuknya benda asing ke paru-paru seperti debu dan bakteri. Nah, di sini juga terjadi penyaringan ya. Kemudian ada bronkus. Bronkus yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan yang berperan penting dalam sistem pernapasan sebagai jalur keluar masuknya udara dan mencegah infeksi. Nah, setiap organ sama-sama penting ya. Kemudian yang keempat ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Nah, di dalam paru-paru terdapat bronkiolus. Bronkiolus yaitu cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Kemudian, apa itu alveolus? Alveolus yaitu kantung udara yang berfungsi sebagai tempat mengolah udara, dan pada alveolus juga terdapat pembuluh darah. Pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tadi sudah belajar tentang sistem pernapasan manusia, sekarang kita belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Dalam seni musik tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 nada. Tangga nada diatonis dikelompokkan menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, hari ini kita bahas tangga nada diatonis mayor saja. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang mempunyai pola jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, contoh tangga nada diatonis mayor sebagai berikut. Nah, sudah perhatikan kan tangga nadanya pola berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, ini kita bahas tentang diatonis mayor. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang diatonis minor dan juga ciri-ciri khasnya. Jadi hari ini cukup mengenal pola daripada tangga nada diatonis mayor. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.